Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fajrianti Rahma dari kelas AK20B Politeknik Piksi Impul Serang. Kali ini saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau neraca untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi SE MAK. Beberapa pembahasan yang akan saya bahas yaitu: pertama, pengertian laporan posisi keuangan; kedua, fungsi laporan posisi keuangan; tiga, format laporan posisi keuangan; keempat, komponen laporan posisi keuangan; dan terakhir, langkah-langkah membuat laporan posisi keuangan. Baik, mari kita simak pembahasan berikut ini. Enjoy for watching. Laporan posisi keuangan atau disebut juga Statement of Financial Position merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan balance sheet. Seperti yang sudah diketahui, laporan ini mencakup kondisi harta atau aset, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Informasi dalam Statement of Financial Position dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis dan keuangan. Misalnya, membandingkan utang dengan kondisi harta atau aset saat ini. Dalam membuat laporan posisi keuangan, terdapat data-data penting perusahaan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Di akhir siklus akuntansi sebuah perusahaan, laporan ini menjadi pegangan yang menyatakan bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode terakhir. Dari laporan ini dapat diketahui berbagai data seperti apakah perusahaan mengalami kerugian atau tidak, mana produk yang paling disukai oleh pasar, dan mana yang tidak disukai oleh pasar, sehingga dapat menjadi evaluasi dari perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang stabil dan berkembang saat memiliki keuangan yang prima. Tidak hanya soal arus kas yang lancar atau mampu mendapatkan jumlah laba yang besar, ada banyak aspek dalam keuangan perusahaan lainnya yang perlu dicermati. Contohnya adalah kondisi harta, aset, liabilitas, serta ekuitasnya. Untuk mengetahui informasi tersebut, perusahaan akan membuat sebuah laporan keuangan yang dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Adapun, laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam suatu kondisi tertentu, Statement of Financial Position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Informasi-informasi yang dicantumkan di dalam neraca dikenal dengan sebutan akun. Tiap-tiap akun akan diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi, nomor urut awal akan menunjukkan berbagai kelompok akun yang paling liquid, lalu disusul dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah berurut sampai yang paling tidak liquid. Berikutnya ada fungsi laporan posisi keuangan. Sebagian dari kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kita perlu membuat Statement of Financial Position? Apa sebenarnya fungsi laporan posisi keuangan? Fungsinya pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Umumnya, waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Di laporan ini, kamu bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, kamu menutup periode akuntansi pada tanggal 31 Juli 2021, kondisi utang, aktiva, dan modal dari bisnis yang kamu jalankan dapat dilihat melalui Statement of Financial Position pada tanggal tersebut. Fungsi kedua, dasar untuk membuat kebijakan strategis. Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, kamu bisa membuat pertimbangan tertentu bagi bisnis. Data ini sangat berharga supaya kamu dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Seringkali, balance sheet membantu tim manajemen suatu bisnis untuk melacak posisi keuangan perusahaan dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Harapannya, performa keuangan perusahaan bisa lebih baik pada periode berikutnya. Fungsi ketiga, informasi dan stakeholder lain melakukan analisis. Selain menjadi dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan. Tentunya, analisis ini menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, investor juga dapat membandingkan laporan posisi keuangan akhir tahun dengan laporan tahun sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi. Angka-angka dalam laporan tersebut dapat memberi mereka pemahaman tentang bagaimana kinerja perusahaan. Neraca perusahaan juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang bekerja di industri serupa dalam rangka mengetahui apakah perusahaan mempunyai performa lebih baik dari perusahaan lain. Berikutnya ada format laporan posisi keuangan. Dalam menyajikan Statement of Financial Position, setidaknya ada dua format yang dapat kamu gunakan. Pertama, format Staple.
Statement of Financial Position bentuk staple adalah laporan keuangan yang disajikan secara vertikal. Dengan kata lain, setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan ekuitas pemilik saham. Yang kedua, format kontrol. Berbeda dengan format staple, dalam format kontrol, pos aset, kewajiban, serta ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Pos aset akan disajikan di sisi kiri, sedangkan di sisi kanannya akan dicatat pos kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, komponen laporan posisi keuangan. Laporan keuangan ini memiliki 3 komponen utama, yakni pertama, aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan. Umumnya, aset terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Dalam Statement of Financial Position, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. Yang kedua, liabilitas. Jika aset merupakan kekayaan perusahaan, liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Liabilitas ini mungkin perlu diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contoh sederhana dari kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah modal bisnis yang dimanfaatkan dalam melakukan operasi ataupun kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, modal setor dan laba ditahan. Sudah bukan rahasia lagi, bisnis bisa bergerak di aneka sektor dengan jenis perusahaan yang beragam. Beberapa di antaranya mungkin merupakan perusahaan dagang, sedangkan sebagian lainnya adalah perusahaan jasa atau manufaktur. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat laporan posisi keuangan. Meskipun bergerak di bidang yang berbeda, format dan bentuk neraca dari tiap-tiap perusahaan tersebut sama. Adapun perbedaan mungkin terjadi pada jenis pos transaksi yang mungkin hanya terdapat pada jenis perusahaan tersebut saja. Contohnya, berbagai pos barang dalam proses serta harga pokok produksi yang hanya ada di dalam perusahaan manufaktur. Akan tetapi, secara umum, cara membuat laporan posisi keuangan mengikuti langkah berikut ini. Langkah pertama, kamu perlu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Kedua, lakukan pencatatan serta klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Ketiga, pindahkan atau posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Keempat, siapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada. Kelima, susun kertas kerja kolom berdasarkan buku besar tersebut. Keenam, buat Statement of Financial Position berdasarkan kertas kerja kolom. Berikut adalah contoh soal latihan. Diketahui, sebuah perusahaan dagang PT XYZ mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp2.544.725. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.818.419. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.461.000. Perusahaan juga perlu membayar Rp162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang. Dari penjumlahan modal saham, tambahan modal yang disetor diperoleh angka Rp5.198.743. Bagaimana menyusun laporan posisi keuangan dengan kasus ini menggunakan format staple dan format kontrol? Baik, berikutnya jawaban laporan posisi keuangan dengan format staple. Format staple sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu bentuk neraca di mana aset, kewajiban, dan ekuitas memegang saham dilaporkan dalam urutan vertikal. Diketahui, PT XYZ laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2000 XX. Jumlah aset lancarnya Rp2.544.725 dan jumlah aset lancarnya Rp4.818.419. Untuk menghitung jumlah aset, kita tambahkan aset lancar dan aset lancarnya sehingga menghasilkan Rp7.363.144. Diketahui juga jumlah liabilitas jangka pendeknya Rp2.1.461 dan jumlah liabilitas jangka panjangnya Rp162.940. Untuk menghitung jumlah liabilitas, kita jumlahkan liabilitas jangka pendek dengan liabilitas jangka panjangnya
sehingga menghasilkan Rp2.164.401. Diketahui juga jumlah ekuitas PT XYZ sebesar Rp5.198.753, dan untuk menghitung jumlah liabilitas dan ekuitas, kita tambahkan hasil liabilitas dengan jumlah ekuitas tadi, sehingga menghasilkan Rp7.363.144. Sehingga kita bisa lihat jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya setara atau balance sebesar Rp7.363.144. Itulah perhitungan laporan posisi keuangan untuk format level. Mari berikutnya kita lihat jawaban laporan posisi keuangan dengan format kontrol. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa format kontrol yaitu bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi kiri dengan pasiva di posisi kanan. Diketahui PT XYZ laporan posisi keuangan format kontrol. Terdapat dua kolom. Dalam kolom aset terdapat aset lancar dan aset tetap. Di dalam aset lancar terdapat kas sebesar Rp103.000, piutang sebesar Rp5.000, perlengkapan sebesar Rp50.000. Untuk menghitung total aset lancar, kita jumlahkan kas, piutang, dan perlengkapan, sehingga menghasilkan Rp158.000. Di dalam aset tetap juga terdapat peralatan sebesar Rp160.000. Untuk menghitung total aset tetap, kita turunkan hasil dari peralatan sebesar Rp160.000. Selanjutnya, untuk menghitung total aset, kita jumlahkan keseluruhan aset lancar dengan aset tetap, sehingga menghasilkan Rp318.000. Baik, kita akan menghitung pada kolom liabilitas dan ekuitas. Dalam kolom liabilitas terdapat utang sebesar Rp5.000, sehingga total liabilitasnya Rp5.000. Terdapat ekuitas yaitu modal sebesar Rp313.000. Untuk menghitung total liabilitas dan ekuitas, kita tambahkan total liabilitas dan ekuitas, sehingga menghasilkan Rp318.000. Sehingga bisa kita lihat total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya setara atau balance sebesar Rp318.000. Jadi, laporan posisi keuangan ini memberikan data penting yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Agar bisa membaca data tersebut secara tepat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, saldo akhir harus seimbang. Maksudnya adalah jumlah total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah modal. Dengan kata lain, saldo akhir neraca keuangan harus seimbang. Artinya, kita perlu memastikan jumlah dari sisi kiri maupun kanan pada laporan posisi keuangan ini seimbang. Yang kedua, perhatikan saldo kas. Saldo kas juga harus diperhatikan karena pada awal usaha berjalan, membiayai usaha adalah prioritas, sehingga kita wajib mengontrol masuk atau keluarnya kas. Dibutuhkan pengawasan terhadap perubahan kas dalam komponen aset di laporan posisi keuangan. Selama saldo kas lancar, aset paling cair ini bisa kita gunakan secara langsung untuk membeli kebutuhan usaha. Ketiga, bandingkan utang usaha dan piutang usaha. Agar perkembangannya tidak terhambat, sebuah usaha perlu memperhatikan keseimbangan antara piutang dan utang. Ini akan berpengaruh pada arus kas jangka pendek usaha. Mempunyai angka piutang lebih besar dibanding utang membuat kita harus membayar lebih banyak daripada memperoleh uang dari hasil penjualan. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching and see you again.